Boy 2013 menceritakan tentang kisah seorang tante cantik yang jatuh cinta kepada seorang mahasiswa berondong, namun memiliki selisih umur yang mencapai 20 tahunan tuh. Hal itu membuat keduanya mengalami lika-liku yang cukup unik dalam menjalani sebuah hubungan. Lantas, mampukah hubungan di antara keduanya berjalan dengan sempurna? Gak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Let's go! Buat kalian yang bingung mau nyari link gacor di mana, itu gue udah sertain linknya ada di bawah. Bisa juga kalian dapetin di Google dengan search Betwin 188 dan slot 188 yang terakhir Happy Bet 188. Oh sama-sama sih, langsung let's go. Alice Lantis adalah seorang wanita karir berumur 38 tahun yang bekerja sebagai editor di sebuah majalah fashion. Saat ini ia sedang bertugas di Brazil untuk menyelesaikan masalah percetakan. Setelah itu ia bergegas pergi untuk kembali pulang ke negara asalnya, Prancis. Sebelum naik pesawat, ia terlebih dahulu membelikan oleh-oleh boneka untuk putri tercintanya. Seorang parubaya mencoba untuk menarik perhatian Alice dengan membantu memasukkan boneka itu ke dalam bagasi. Tetapi gagal, Alice justru semakin ilfil kepadanya. Di bagian lain, seorang pria muda terlambat naik pesawat. Ia protes kepada anak kecil yang duluan menempati tempat duduknya. Pramugari yang melihat insiden tersebut langsung mengambil inisiatif dan memindahkan pria tersebut ke kelas bisnis, tepatnya di samping si Alice. Pemuda ini bernama Baltazar. Bal yang baru saja masuk pertama kali di kelas bisnis nampak kelihatan katrok banget tuh dengan fasilitas yang ia dapati. Sedangkan Alice tampak sedang asik menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi yang sangat hebat. Alice yang panik tidak sengaja memegang erat tangan si Bal. Pesawat kemudian berhasil landing di Paris dengan selamat. Alice pun terburu-buru keluar dari pesawat. Ia pun tak sengaja menjatuhkan flash disk miliknya di depan Bal. Bal pun mengambilnya dan berusaha untuk mengembalikannya kepada Alice. Alice yang keluar dari bandara langsung dijemput oleh kakak perempuannya dan putri tercinta. Bal pun berlari mengejar Alice, berusaha untuk mengembalikan flash disk tersebut. Namun, Alice sudah terlebih dulu meninggalkan bandara. Singkat cerita, Alice pun kembali bekerja seperti biasa. Ia dipanggil oleh bosnya untuk menjelaskan tentang kinerja Alice yang semakin menurun. Bosnya berharap Alice bisa kembali bekerja seperti dulu, liar dan rebel. Dalam bekerja tidak seperti sekarang, yang selalu berhati-hati. Sore harinya, saat Alice baru balik ke rumah, mantan suaminya datang untuk menjemput putri tunggalnya. Kemudian Alice balik ke dalam rumah untuk melanjutkan kembali pekerjaannya. Di saat itulah ia baru sadar bahwa flash disk miliknya ketinggalan di dalam pesawat dan disimpan oleh si Bal. Alice lalu menelpon Bal saat itu yang sedang berada di sebuah klub. Dengan suara yang bising, Bal mengangkat telepon dan mengiyakan kalau flash disk tersebut disimpan olehnya. Tanpa pikir panjang, Alice pun lalu meminta alamat tempat Bal sekarang. Alice pun langsung meluncur ke tempat tersebut. Sesampai di sana, Alice malah diperkenalkan oleh Bal kepada teman-temannya. Ternyata di sana ada 2 orang karyawan magang di kantornya, dan mereka melihat Alice berada di klub tersebut. Alice mengira kalau flash disk tersebut dikantongi oleh si Bal, tapi ternyata tidak. Flash disk tersebut berada di rumah Bal. Sehingga mau tidak mau Alice pun harus pergi bersama Bal untuk mengambil flash disk tersebut di rumahnya. Alice sebelumnya tidak pernah naik motor, sehingga ia agak kesulitan saat memasang helm. Bal pun membantu Alice untuk memasang helm. Momen ini kemudian diabadikan oleh 2 orang karyawan magang tersebut. Hasil jepretan mereka kemudian langsung diupload ke Twitter. Bal dan Alice pun tiba di rumah. Mereka berdua bertemu dengan ayah Bal yang membawa pacar barunya. Tampaknya mereka berdua baru saja selesai main tuh. Bal pun pergi ke kamarnya diikuti oleh si Alice. Pemuda ini kemudian berhasil mencabut flash disk tersebut dan memberikannya kepada Alice. Saat Alice hendak pulang, Bal mencoba mengajak Alice untuk minum kopi di lain hari. Tapi Alice menolaknya dengan alasan kalau ia bukan tipenya. Keesokan harinya, Alice baru tiba di kantor. Ia merasa risih saat seluruh karyawan melihatnya dengan sinis. Alice kemudian akhirnya mengetahui kalau ternyata foto candidnya semalam saat memasang helm menjadi viral dan menjadi perbincangan di kalangan mereka semua.
Bos Alice bukannya marah, ia malah setuju dengan hubungan Alice dengan beruang tersebut. Baginya hal tersebut akan justru membuat Alice menjadi semangat dalam bekerja. Alice kemudian berpikir kalau ada benarnya juga perkataan bosnya tersebut. Dia juga belum pernah bekerja dengan siapapun semenjak bercerai dengan mantan suaminya. Alice yang dulunya terkenal kalem akhirnya menjadi berontak. Ia menggunakan baju yang sangat menarik dan pergi ke kampus di mana Bal menimba ilmu. Bal yang melihat Alice pun langsung menemuinya. Alice beralasan kalau ia kehilangan nomor handphone si Bal dan ingin bernostalgia dengan suasana kampus. Keduanya kemudian mengatur janji akan bertemu kembali pada malam hari, di mana ia akan bertemu di sebuah pagelaran seni milik teman si Alice. Alice datang menggunakan pakaian yang formal, sedangkan Bal berpakaian dengan kasual seperti biasa. Alice kemudian dengan bangganya mengenalkan Bal kepada teman-temannya lain. Merci. Donc salut, Simon, enchanté. Singkat cerita, Alice dan Bal pun kemudian menjalin hubungan. Bal kembali diajak oleh Alice untuk menghadiri sebuah fashion show kali ini. Bal berpakaian lebih formal nih. Lepas acara tersebut, Bal kembali diperkenalkan oleh rekan-rekan sekantornya dan juga kepada bosnya si Alice. Mereka berdua kemudian larut dalam kebahagiaan. Bal kemudian mengantar si Alice pulang ke rumahnya, tapi tidak sampai di depan pintu. Merasa bodoh dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Bal pun langsung ambil tindakan dengan agresif mendatangi kamar si Alice, dan mereka berdua pun melakukan push rank bersama. Esok paginya, Bal harus segera pergi dari sana karena anaknya Alice akan segera tiba. Tapi ternyata di luar sana sedang hujan. Alice pun membiarkan Bal untuk menunggu hujan hingga reda. Di saat itulah Bal kemudian mengetahui kalau Alice ternyata adalah seorang penulis novel yang cukup sukses. Keduanya kemudian digerebek oleh putrinya sendiri. Mereka pun bergila kalau Bal adalah seorang karyawan magang di tempat kantor si Alice. Alice pun meminta Bal untuk segera pulang saat itu juga. Hubungan asmara di antara keduanya semakin berjalan harmonis setiap hari. Bal mengantar jemput Alice ke tempat kerja, dan ternyata benar saja apa yang dikatakan oleh bos si Alice. Berkat hubungan asmara yang dijalin oleh Alice kini jauh lebih baik dan bersemangat dalam menyalurkan ide-ide yang dikeluarkan untuk kantornya. Alice pun kini sering mendapati pujian dari rekan kantornya dan juga bosnya tersebut. Kemudian saat Alice dan Bal kembali berkencan, Bal menyampaikan isi hatinya yang sangat dalam. Ia ingin agar Alice melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Alice sangat terkejut mendengar hal tersebut. Baginya hubungan mereka hanya untuk men-trigger semangatnya dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya Alice mengakhiri hubungan di antara mereka berdua. C'est 3 heures du matin, c'est pas avec moi que tu vas pouvoir partir. Quand j'aurai 50 ans, t'auras... Bal memulai dengan menyendiri. Ayahnya mencoba untuk menghibur, tapi Bal tetap tidak menggubris ayahnya. Ia sudah terlalu sakit hati, sedangkan Alice tetap bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Ia tidak peduli dengan perasaan yang Bal rasakan. Suatu ketika saat Alice mendapati Big Boss majalah fashionnya datang ke kantornya, tiba-tiba mengadakan rapat. Ia kecewa karena majalah yang akan diterbitkan bulan depan selalu monoton, dan cover boy yang digunakan di halaman depan sudah mainstream nih menurutnya. Karyawan lain pun mencoba memperlihatkan stok foto yang ia miliki. Namun tiba-tiba si Big Boss ini melihat bahwa wallpaper laptop milik si Alice sangat cocok untuk digunakan sampul. Dan ia juga memaksa untuk menggunakan si Bal ini sebagai foto model pada cover majalahnya nanti. Alhasil Alice pun menjadi bingung dan kelimpungan. Ia tidak akan menyangka akan kembali bertemu dengan si Bal dan memohon kepadanya. Alice mencoba menelponnya, tapi tidak diangkat. Ayah Bal pun yang baru tiba dari liburan terkejut karena melihat kondisi rumah yang sangat berantakan dan melihat Bal yang sedang tiduran di depan televisi. Ia tidak menyangka kalau anaknya akan separah itu saat sedang disakiti oleh perempuan. Tiba-tiba bel rumahnya berdering. Ternyata itu adalah Alice yang sudah berada di depan pintu. Ayahnya kemudian memaksa Bal untuk segera menemuinya. Ia meminjamkan kemeja ayahnya dan lalu membuka pintu mempersilahkan Alice untuk masuk. Ayah Bal kemudian bertingkah seolah ia yang sedang mabuk-mabukan. Ia melakukan itu semua agar Bal terlihat tidak lemah di hadapan Alice. Alice langsung mengutarakan tujuan utamanya. Ia meminta bantuan kepada Bal agar bersedia menjadi foto model di majalahnya. Tapi karena sakit hati yang mendalam, ia tentu langsung menolak ajakan si Alice. Hari pemotretan pun tiba. Alice masih mencoba untuk menghubungi Bal untuk meminta kehadirannya.
Alice mulai terdesak saat fotografer dan bosnya menanyakan modelnya di mana. Ia selalu beralasan kalau Sibal sedang terjebak macet. Alice tentunya tidak ingin karirnya menjadi hancur. Alice kemudian ingin mengatakan sebenarnya kepada bosnya ini. Namun tiba-tiba dari arah depan muncul sebuah Mercedes-Benz, dan itu adalah Sibal yang langsung diantar oleh ayahnya. Ayahnya memberikan semangat kepada Sibal agar tetap tegar dan berdiri tegap. Alhasil Bal pun mulai didandani. Ia pun melakukan pemotretan. Si Alice menjadi kaget karena melihat Sibal menjadi sangat ganteng tuh. Seluruh kru mulai mengatur gaya dan fotografer mulai membidik kamera. Tapi yang namanya amatir, Bal yang memang pada dasarnya bukan seorang fotomodel, sangat emosi untuk disuruh-suruh oleh orang yang baru ia temui, apalagi dengan nada bicara yang cenderung keras. Tanpa banyak pertimbangan, Bal pun langsung keluar dari set foto itu dan pergi dari sana. Alice langsung menghampiri Bal yang sedang basah kuyup. Ia pun meminta maaf karena belum ia memperingati kalau fotografer tersebut cenderung kasar. Alice pun memohon kepada Bal agar bersedia untuk kembali difoto. Namun tetap saja, ia benar-benar gak mau kembali dan memenuhi permintaan Alice lagi. Kejadian tersebut membuat si Alice harus kehilangan pekerjaannya, seolah mendapatkan karma karena telah mempermainkan hati si Bal. Alice kini hanya celingak-celingu aja nih, tanpa punya pekerjaan. Ia mulai kembali menghubungi si Bal, tapi sayangnya nomor Alice sudah diblok olehnya. Alice tetap tidak putus asa, ia pergi ke kampus Bal untuk mencari keberadaannya. Alice pun bertanya kepada sahabat karibnya, dan ia pun mengatakan kalau si Bal sedang melakukan kelas. Alice pun langsung bergegas menuju kelas Sibal. Ternyata ada seorang siswi yang mengira bahwa Alice ini adalah dosen yang telah ia tunggu kehadirannya. Alice pun mulai terburu-buru saat diminta untuk menggantikan posisi dosen tersebut. Karena tidak tahu harus berkata apa, sementara Bal yang melihat Alice tiba-tiba muncul menjadi kebingungan. Kemudian Alice dengan perlahan menjelaskan kepada seluruh siswa kalau tujuan utamanya dia datang ke kelas tersebut bukanlah menjadi dosen. Tujuan utamanya adalah untuk meminta maaf secara tulus kepada si Bal karena telah menyakiti hatinya. Mendengar penjelasan tersebut, Bal tidak begitu saja untuk memaafkan si Alice. Baginya sakit hati yang ia terima tidaklah mudah untuk dihapus. Karena Alice telah kehabisan kata-kata, begitu pula dengan Bal. Dengan demikian, sebenarnya si Alice dan si Bal ini sama-sama masih mencintai satu sama lain. Dan akhirnya hatinya pun luluh. Alice kehilangan pekerjaan utamanya, tidak membuatnya berputus asa. Ia pun memilih untuk kembali menekuni dunia penulisannya dan berfokus untuk menyelesaikan novel yang ia tulis. Ia mendatangi kantor percetakan yang dimana diminta untuk mencetak novel miliknya. Ia menggunakan sampul depan menggunakan gambar sepatu milik Sibal yang tertinggal di rumahnya. Mereka pun berdua akhirnya memutuskan untuk kembali menjalin hubungan yang jauh lebih serius. Dan film pun tamat. Menurut gue cerita ini cukup menarik buat kalian tonton. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri, bye-bye.